ini ada kaitannya dengan AI juga ya, tapi ini agak ini media sosial gitu ya, lebih familiar juga terhadap siswa. Kenapa saya ini mengambil judul pembelajaran berbasis media sosial? Karena media sosial ini untuk siswa sudah familiar dan bisa dijadikan semua, sedangkan dalam satu semester itu sangat pendek sekali, dan itu dipersiapkan, materi itu dipersiapkan untuk bagaimana anak-anak melakukan praktek kerja lapangan atau PKL, menguasai materi itu, dan itu harus ada strateginya gitu. Jadi saya membagi dua kelompok dalam kelas itu supaya mata pelajaran saya itu tersampaikan gitu. Ada kelompok satu bagian ini housekeeping, dan kelompok dua bagian laundry. Dan yang kelompok dua ini, apa itu pembelajaran berbasis media sosial ya, definisi dan konsep dasar. Next, kepada platform dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi satu sama lainnya secara daring melalui media sosial. Individu dan kelompok dapat membuat, membagikan, dan mengelola konten dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, video, dan penggunaan media sosial dalam pendidikan ya. Yaitu perkembangan dan popularitas penggunaan media sosial dalam pendidikan telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa aspek mengenai bagaimana media sosial telah berperan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, akses sumber daya tentang tugas, ide, dan saling membantu dan belajar. Yang ketiga, pembelajaran mendalam. Nah, ini yang dicetuskan ini ya, menteri yang baru, deep learning ya. Dengan menggunakan media sosial, siswa dapat terlibat dalam pembelajaran mendalam. Mereka dapat mengikuti akun atau halaman yang berfokus pada subjek tertentu, berpartisipasi secara jauh ya, ini selama COVID kemarin. Oke, next. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan digital ya, yang saya katakan tadi bahwa penggunaan media sosial dalam pendidikan juga mendukung pengembangan keterampilan digital. Siswa belajar bagaimana menggunakan teknologi secara efektif, berkomunikasi secara profesional, dan membangun kehadiran online yang positif. Ada banyak manfaat. Penggunaan media sosial dalam pendidikan juga memiliki risiko seperti penyebaran informasi salah, masalah privasi, dan gangguan dalam pembelajaran. Oleh karena itu penting bagi pendidik dan siswa untuk mengelola penggunaan media sosial dengan bijak. Jadi ada risikonya juga ya Bapak Ibu ya. Kesimpulannya, secara keseluruhan perkembangan dan popularitas media sosial dalam pendidikan telah membawa banyak manfaat, tetapi perlu diimbangi dengan kesadaran akan potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul dengan pendekatan yang tepat. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan pengalaman belajar. Jadi saya menggunakan media sosial bagi anak-anak, tujuannya yaitu bagaimana media sosial yang ada bisa dipergunakan secara baik oleh anak-anak, dan materi yang saya sampaikan dengan keterbatasan waktu bisa ini tersampaikan. Ini contoh pembelajarannya, bisa diklik.